Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemarin kan sudah bahas tentang fikih warisan yang berkaitan dengan ahli waris internal atau ahli waris inti atau inner circle, yang 6 anggota keluarga itu, 6 pihak: suami, istri, anak laki, anak perempuan, ayah, dan ibu. Hari ini kita masuk ke ahli waris eksternal alias cadangan alias eksternal outer circle. Dimulai dari cucu. Yang eksternal itu ada berapa pihak? Jamaah sekalian, masihkah kita ingat? Kan semua ahli waris itu ada berapa pihak? 22. Inti 6 pihak. Berarti yang eksternal berapa? 16. Sekarang waris cucu. Kalau mau dijabanin sampai kelar, 1 semester kelar kan. 16 gitu loh. Tapi yang paling sering banget itu cucu. Cadangan kalau nggak ada anak atau anak yang meninggal duluan tuh kan biasanya cucu dapat. Tapi sebelum kita bahas langsung ke cucu, saya mohon izin nih bahas ini dulu. Iya, kalau jamaah sekalian bisa jawab, kita lanjut ke cucu. Kalau di sini belum bisa jawab, nggak bisa lanjut ke cucu. Oke? Jadi latihan soal dulu, ibaratnya nih kalau film ada previous episode, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita langsung nih baru buka pengajian, langsung disuruh mikir. Nah, itu ya. Gak apa-apa, biar gak cepet pikun kita, sering mikir kan. Walaupun harus ngitungin harta orang ya ini ya. Oke, ini dia. Bu Suti wafat, meninggalkan Pak Amin, suaminya, dan Pak Budi, ayahnya. Bagaimana pembagian warisan jika ditinggalkan berupa harta 1 miliar rupiah? Angkat tangan yang bisa. Angkat tangan yang bisa. Betul, alhamdulillah. Salah, gak apa-apa, gak dimarahin. Silakan. Silahkan. Yuk, angkat tangan yuk. Yuk, tuh balita angkat tangan. Silakan balita. Suaminya dapat setengah, 500 juta. Sisanya untuk ayahnya dapat 500 juta. Betul apa betul? Apa? Iya, betul. Ya. Suami dapat setengah, kenapa? Seorang suami mendapat bagian warisan setengah dari total harta yang ditinggalkan oleh almarhumah istrinya apabila almarhumah tidak memiliki keturunan. Ya, maka di sini suaminya almarhumah mendapatkan 500 juta out of 1 miliar. Nah, kemudian ahli waris yang lain adalah seorang ayah. Seorang ayah mendapatkan seluruh sisa dari almarhum atau almarhumah, dalam hal ini adalah almarhumah, apabila almarhumah tidak punya keturunan sama sekali, baik keturunan laki-laki ataupun keturunan perempuan. Jadi seorang ayah itu bisa mendapatkan 3 macam bagian. Kadang-kadang dapat seluruh sisa apabila almarhum tidak memiliki keturunan sama sekali. Kadang-kadang ayah dapat 1/6 apabila almarhum atau almarhumah itu memiliki anak laki-laki. Kadang-kadang dapat 1/6 plus sisa kalau almarhum atau almarhumah memiliki anak perempuan tanpa adanya anak atau keturunan laki-laki. Oke ya? Ini dia kunci jawabannya. Iya. Gampang kan? Gampang. Asalkan ada hartanya. Oke. Ya kan?
Ini kadang-kadang ahli waris ini ditanya meninggalkan apa? Nggak ada sih. Ya udah, nggak usah dibahas. Oke. Kemudian satu lagi sebelum kita masuk ke ahli waris cucu, ini sempat dibahas kemarin. Namanya pun hampir sama, hanya sebagai reminder dikit aja. Meski mu'alaf, Pak Yosef adalah muslim yang taat. Gak penting taat atau enggak ya dalam urusan bagi waris ya. Ibu Christine istrinya juga demikian, maksudnya muslimah yang taat. Keduanya pengusaha sukses, gak penting informasi ini. Mereka dikaruniai 2 putra yang diberi nama Soleh dan Ahmad. Ketika mendapatkan hidayah, ayahnya Bu Christine, Pak Krisna namanya, mengikuti putrinya masuk Islam tapi ibunya tidak. Di sini yang meninggal adalah Bu Christine. Kalau Bu Christine wafat, warisannya 12 miliar, pembagiannya bagaimana? Iya, siapa yang mau jawab? Ini giveaway buat siapa nih? Giveaway terserah saya ya. Ya udah. Siapa yang bisa jawab? Ayo. Yuk. Minimal sebutin siapa aja yang dapat warisan, angkanya nggak apa-apa nyusul. Saya mau tanya, Pak Yosef dapat nggak? Dapat, karena dia adalah suaminya Bu Christine. Soleh dan Ahmad dapat atau tidak? Dapat, karena mereka adalah anaknya. Pak Krisna dapat nggak? Dapat, karena dia adalah ayahnya almarhumah. Jadi suami, anak, dan ayah itu masih masuk dalam ahli waris inti yang tidak mungkin terhijab. Bu Sofia dapat atau tidak? Tidak dapat, padahal dia ibunya almarhumah, harusnya dapat. Tapi ada penghalang yang membuat dia terhalang mendapatkan warisan, yaitu karena dia tidak beragama Islam. La yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Tidaklah seseorang yang beragama non-muslim dapat warisan dari yang beragama Islam. Tidak pula orang Islam mendapatkan bagian dari non-muslim. Tapi kalau dibalik sekarang Bu Sofia yang meninggal dunia, dia non-muslim. Bu Christine apakah dia dapat warisan? Kalau secara istilah Islam, Bu Christine tidak dapat warisan. Tapi kalau dalam aturan mainnya agama Bu Sofia, misalnya Bu Sofia memeluk agama yang dalam agamanya, anak-anaknya semua dapat warisan terlepas agamanya apa, maka Bu Christine boleh menerima, tapi istilah secara Islamnya bukan warisan, hadiah. Hadiah dari siapa? Dari almarhumah, ya bukan almarhumah ya namanya, dari mendiang ibunya. Oke ya, dari mendiang ibunya, jatuh-jatuhnya sebagai hadiah. Sebagaimana Bu Christine kalau emang sayang sama ibunya, dia bisa saja berwasiat untuk ibunya. Karena ibunya bukan calon ahli waris, jadi Bu Christine kalau mau berwasiat silahkan. Nanti kalau saya meninggal, ibu saya yang tidak beragama Islam akan dapat sekian. Maksimal berapa wasiat? 1/3. Jadi harusnya kalau berwasiat pada ahli waris kan nggak boleh. Tapi karena Bu Sofia di sini bukan calon ahli waris, maka bisa menerima wasiat. Ini dia jawabannya. Pak Yosef posisinya sebagai suami, bagian suami berapa? 1/4 karena almarhumah istrinya punya anak. Pak Krisna dapat berapa? 1/6 karena almarhumah itu punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya dapat, sisanya dibagi 2 karena ada 2 orang yang gendernya sama. Pak Yosef 1/4 dari 12M berapa?
3M. Pak Krisna, ayahnya dapat 1/6 dari 12M sama dengan 2M, sisanya 12 kurangi 3 dan 2, 7M dibagi 2, 3,5M. Gampang kan? Belajar waris gampang bukan? Bukan. Gampang kan? Gampang. Yang paling penting ada hartanya. Oke ya. Baik jamaah sekalian, mukaddimahnya udah ya. Kita masuk ke ahli waris yang akan kita bahas dalam hal ini adalah ahli waris cadangan. Ya, ahli waris cadangan itu di luar yang 6 ini. Ya di luar yang 6. Ini dia kan ini yang inti nih 6 ya. Ini yang intinya. Kita bahas yang cadangannya. Kita perkecil lagi gambarnya. Oke. Kita akan bahas, ini kan cadangan ada kakek, ada nenek, ada abang-abangnya almarhum, ada pamannya almarhum, ada sepupunya almarhum, tuh jauh banget ya. Tapi kita nih akan bahas yang ini dia. Ting ting ting, itu dia. Cucu ya? Cucu. Oke. Sebelum kita bahas konsep cucu, kita akan bahas dulu bahwa ada konsep hijab dalam ilmu waris. Hijab di sini bukan kerudung, bukan gamis, bukan. Hijab di sini maksudnya adalah penghalang. Jadi kalau kita memakai hijab, maksudnya biar terhalang aurat kita. Nah, hijab itu termasuk hordeng juga hijab, karena menghalangi pandangan orang lain. Maka hijab dalam ilmu waris maksudnya ahli waris terhalang untuk mendapatkan warisan karena ada ahli waris lain yang lebih berhak. Ya. Nah, konsep hijab itu pertama secara bahasa artinya penghalang, udah ya. Nih contohnya nih, anak laki-laki itu menghijab cucu. Baik itu cucunya laki-laki ataupun perempuan, selagi almarhum masih punya anak laki-laki, maka cucu-cucu enggak masuk dalam jajaran penerima warisan. Ini contohnya. Almarhum punya punya anak laki-laki. Anak yang laki-laki ini punya anak lagi. Begitu almarhum yang warna merah itu meninggal, yang dapat warisan hanya yang anak laki-lakinya, cucunya tidak. Pak Bejo punya anak, namanya Tukul. Tukul punya anak, namanya Budi. Bejo meninggal, ahli warisnya cuma Tukul, Budi enggak. Oke ya? Karena yang generasi ketiga terhijab dengan generasi laki-laki di barisan kedua. Tapi kalau anak laki-lakinya meninggal duluan, meninggal nih, Tukulnya meninggal duluan daripada Bejo, maka anaknya Tukul nggak ada penghalangnya lagi, jadi biru dia. Kalau tadi kan dia belum biru, nih jadi biru maksudnya jadi ahli waris. Jadi kalau ketika Pak Bejo meninggal dunia, pada saat Pak Bejo meninggal dunia tidak ada ahli waris berupa anak laki-laki yang masih hidup, maka cucunya bisa dapat warisan, gitu ya. Oke, gampang ya, paham. Sekarang bagaimana kalau konsepnya seperti ini? Ada anak laki-laki 1, anak laki-laki 2, abang adek. Masing-masing juga punya anak laki-laki. Mau anaknya laki-laki, mau anaknya perempuan ya. Pokoknya cucu. Mau laki, mau perempuan. Ternyata anak laki-laki yang nomor 2 meninggal mungkin karena kecelakaan atau karena apalah begitu ya. Nah, dia meninggalnya misalnya 5 tahun yang lalu. Anak laki-laki yang ini nih, ini meninggal 5 tahun yang lalu nih. Oke? Nah, almarhum, nama almarhumnya Pak Bejo nih. Kaya raya Pak Bejo itu. Pak Bejo meninggal dunia. Pada saat Pak Bejo meninggal dunia, ada anak laki, ada cucu kan? Keberadaan anak laki-laki itu membuat semua cucu tidak dapat warisan. Semua cucu, termasuk cucu yang dari
anak kedua. Oke ya. Tapi kalau ditanya di kompilasi hukum Islam dapat kok, iya ada pasal dalam kompilasi hukum Islam yang memang sampai sekarang masih kontroversi, yang diistilahkan sebagai ahli waris pengganti, di mana cucu dari anak kedua itu naik pangkat ke posisi bapaknya. Jadi dalam hal ini nanti kalau misalnya dibahas di kompilasi hukum Islam, yang dapat warisan adalah anak laki-lakinya almarhum dan cucu dari anak kedua. Itu ya. Tapi kalau dalam hukum Islam aslinya cuman anak laki-laki satu aja yang dapat warisan, cucu terhijab. Kalau dalam hukum-hukum selain hukum Indonesia, seperti hukum kewarisan di Jordania, di Pakistan misalnya, itu cucu dari anak kedua itu walaupun dapat, nanti jatahnya sebagai wasiyah wajibah. Wasiat yang wajib diutarakan oleh kakek. Kalau ada seorang kakek punya cucu yang yatim, sangat ditekankan oleh negara untuk membuat wasiat buat cucunya ini. Ya. Tapi namanya wasiat nggak akan bisa lebih dari sepertiga. Maka nggak bisa antara cucu sama anak laki satu, jadi tiba-tiba bagi dua sama rata, nggak bisa. Tetap aja anak laki harus lebih banyak daripada si cucu tadi. Itu ya, baik. Jadi kalau kita lihat ke hukum aslinya, yang dapat cuman anak laki, tapi sudah dimodif, namanya juga kompilasi hukum Islam ya. Sudah dikompil KHI itu dengan hukum Islam plus hukum adat dan hukum BW. Baik, sekarang jamaah sekalian, konsep hijab yang lainnya kalau tadi adalah ke bawah, sekarang konsepnya ke atas. Misalnya almarhum ke atas punya ayah, ayahnya almarhum punya orang tua. Oke ya. Nah, di sini kalau almarhum meninggal dunia nih, yang merah ini meninggal dunia, maka yang dapat warisan hanya ayahnya. Sedangkan kakek neneknya terhijab karena dia di generasi yang berikutnya, yang sebelumnya lagi misalnya. Yang paling dekat dengan almarhum itu ya ayah, kakek nenek nggak dapat. Tapi kalau misalnya ayahnya almarhum meninggal duluan, ayahnya almarhum misalnya meninggalnya 3 tahun yang lalu, baru kemudian yang merah ini meninggal, maka tidak ada yang menghalangi kakek dan neneknya untuk mendapatkan warisan. Tidak ada hijabnya, tidak ada penghalangnya. Jadi ayah dalam konteks ini jadi hijab buat kakek dan neneknya almarhum. Sampai di sini konsepnya dapat dipahami? Dapat ya? Dapat. Oke, baik. Ini kira-kira sekarang siapa? Ini 22 pihak. Ya, 22 pihak yang bisa dapat warisan. Ada beberapa pihak yang keberadaannya membuat banyak pihak lain tidak dapat warisan. Contoh anak laki-laki. Keberadaan anak laki-laki menghijab belasan ahli waris yang lain. Itu ya. Jadi jamaah sekalian, kalau mau aman ahli warisannya nggak kemana-mana, lahirkanlah anak laki-laki. Belum ada? Bikinlah. Oke. Nih kalau ada anak laki nih ya, nih ada anak laki tuh. Tuh ya. Yang baris kedua dari bawah ya. Keberadaannya dia, nih gara-gara dia ada, siapa yang terhijab? 1, abangnya almarhum. 2, empoknya almarhum, empoknya lagi. Saudari perempuan. Saudara seayah beda ibu. Saudari seayah beda ibu. Siapa lagi? Keponakannya almarhum. Kemudian pamannya almarhum. Sepupu-sepupunya almarhum dan saudari cucu-cucunya almarhum. Kemudian saudara dan saudari seibu beda ayah. Itu tidak dapat warisan gara-gara ada anak laki-laki. Kalau yang ke atas kakek nenek dan sebagainya itu nggak ada kaitannya dengan anak laki-laki. Kalau yang kakek-kakek itu terhijab gara-gara adanya ayah.
Ibunya ibu terhijab gara-gara adanya ibu. Kalau bapaknya ibu berarti kakek dari jalur ibu ya. Emang dari awal bukan ahli waris dia. Jadi kakek yang menjadi calon ahli waris kita hanya ayahnya ayah. Kalau ibu kita punya ayah, emang dari awal bukan ahli waris kita. Itu ya. Oke, itu namanya konsep hijab. Begitu juga ayah. Nih, ayah nih, keberadaannya ayah itu bisa menghijab 13 pihak. Dengan keberadaan ayah, maka ahli waris hilang tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sama-sama 13-nya. Oke ya? Itu masih ada cucu tuh eksternal, tuh ada nenek eksternal. Nenek terhijab dengan ibu, cucu terhijab dengan anak laki-laki. Kalau misalnya ada anak perempuan dan cucu, dapat nggak? Dapat cucunya. Tuh ya, dapat cucunya. Boleh coret-coret apa nggak? Boleh. Ada coretannya. Spidolnya. Oke. Saya kasih contoh misalnya almarhum punya 2 anak. 1 laki, 1 perempuan. Almarhum punya anak namanya Bejo sama Maryam. Mohon maaf kalau ada namanya sama. Ada Bejo sama Maryam. Bejo punya anak namanya Budi. Nah, enakan gambar ya. Nah, sini dindingnya bisa dicoret-coret. Kayaknya di rumah ganti begini aja ya anak-anak, kalau coret gampang. Ya, ini ada Bejo. Mohon maaf, di sana kelihatan? Kelihatan ya? Ini ada Bejo. Dia punya 2 anak. Namanya Budi sama Maryam. Budi punya anak lagi namanya siapa dong? Yang nama sejuta umat lah, siapa? Andi deh, Andi. Andi. Ya. Oke ya. Andi, Agus, jangan Agus. Lagi sensi Agus namanya. Nah, misal Budi ini meninggal tahun 2022. Ya. Kemudian kita coret Budi ini. Pada saat Budi meninggal, ya Andi ahli warisnya dia, Bejo ahli warisnya dia. Ini enggak. Ya. Ini sama ini ahli warisnya. Nah, tapi kita nggak bahas hartanya Budi karena Budi belum banyak duitnya. Misal kita bahas yang ini aja, yang konglomerat nih. Misal ya, ada konglomerat duitnya banyak namanya Bejo. Bejo meninggal dunia tahun 2025. Tahun ini kan. Nah, pada saat Bejo meninggal di tahun 2025, anggap aja Januari 24. Ya. Dia meninggal 24 Januari 2025. Pada saat dia meninggal, yang masih hidup siapa aja? Ada Maryam, ada Andi. Maka ahli warisnya adalah Maryam dan Andi. Apakah Andi ini tidak terhijab oleh Maryam? Tidak. Karena cucu hanya terhijab oleh anak laki-lakinya almarhum, sedangkan anak perempuannya almarhum tidak menghijab. Kalaupun Budi punya anak lagi namanya Andiwati ya. Andi ini harusnya ya, Andiwati. Nah, ini dua-duanya dapat. Cucu, mau cucunya laki ataupun perempuan, dia tidak terhijab dengan anak perempuan. Oke? Kecuali kalau cucunya hanya perempuan. Andi saya coret. Cucunya perempuan, Maryamnya ada 2, Maryam 1 dan Maryam 2. Bejo punya 2 anak perempuan, namanya Maryam sama cewek namanya siapa sih? Wati. Bejo punya anak Budi yang udah meninggal duluan dan punya anak perempuan, ya. Bejo juga punya anak perempuan, Wati dan Maryam. Kalau anak perempuan yang ada itu lebih dari 1 dan hanya ada cucu perempuan, ini nggak dapat. Oke.
Tapi kalau di sini ada Budi dan ada Andini, cewek ya, Andini aja lah, ya, maka dua-duanya dapat. Ini diselamatkan oleh ini. Oke? Ini bisa dapat bareng dia. Dia menarik saudari perempuannya masuk ke dalam lingkaran warisan. Nanti dapat sisa. Yang komposisinya 2:1. Oke? Kalau ini mau 1, mau 2, nggak penting. Nah, sekarang saya kasih ada penghapus nggak? Tisu mungkin? Oke, itu ya. Dapat dipahami ya? Sekarang, kalau misalnya sekarang Maryamnya cuma 1, anak perempuannya Pak Bejo cuma 1, nggak ada Wati. Pak Bejo punya anak Budi dan Maryam. Budi udah meninggal duluan, adanya Maryam. Budi punya anak. Oke. Bejo punya anak laki-laki dan perempuan. Sayangnya anak laki-lakinya udah meninggal duluan daripada Bejo. Budi sebelum meninggal dia punya anak yang bernama siapa tadi? Andini. Oke, Andini. Kalau begini 1 ada cucu, walaupun cucunya lebih dari 1 atau lebih 2, Andini sama siapa ya? Siapa sih? Siapa? Mbak Mia deh. Mia. Oke. Ada Andini dan Mia. Kemudian Bejo punya anak Maryam. Di sini kalau anak perempuannya cuma 1, cucu tidak terhijab. Tapi kalau begini tadi, nih kalau begini nih Bu, ini ahli waris, ini ahli waris, ini bukan ahli waris. Oke? Tapi kalau begini, ini dapat. Bisa dibedain nggak? Kenapa? Karena jatah buat keturunan perempuan yang lebih dari 1 itu maksimal 2/3. Kalau ini sendirian, dia dapatnya setengah. 2/3 dikurangi setengah tinggal berapa? 1/6 Bu. Ya kan? Nah, 1/6 ini jatahnya cucu. 1/6 ini jatahnya cucu. Tapi kalau misalnya di sini ada Wati dan Maryam, anak perempuan, kalau lebih dari 1 bukan 1/2, tapi berapa? 2/3. Jatahnya 2/3 udah habis di sini. Ini udah nggak dapet. Oke? Kecuali ada yang menyelamatkan dia. Pak Budi punya anak laki di sini. Boy. Si Boy ini menyebabkan Andini dan Mia bisa dapet sisanya dengan 2/1. Sampai di sini gampang ya? Ingat nggak? Ingat ya? Mbak Liza, saya tanya ya. Kalau doang, kalau begini dapat nggak gitu ya? Oke. Sekarang cara-cara tanya saya hapus. Pak Bejo punya anak namanya Budi, Mira, Wati. Ya, Budi punya anak namanya siapa? 2, 3. Siapa namanya? Boy. Terus Boy sama siapa lagi Bu? Siapa ke Bu? Andi. Boy, Andi dengan Dini. Oke? Boy, Andi dan Dini. Ceweknya aja lah 2 biar enak. Dini sama siapa ya? Cewek lagi ya? Dinda. Oke ya? Sekarang Mbak Liza, ini Pak Bejo meninggal Januari 2025, tanggal 24, hari ini dong. Oke, Budi meninggalnya udah dari kemarin-kemarin tuh 2022. Kita bicara hartanya Pak Bejo.
Nggak aja hartanya Pak Bejo banyak banget, 21 T lah. Ya, banyak banget kan tuh. Bang tuh Bu, 7 turunan kagak habis, turunan 8 habis. Oke. Budi meninggal 2022. Kemudian Pak Bejo meninggal 24 Januari 2025. Siapa sajakah yang bisa jadi ahli warisnya Pak Bejo? Mira, Wati, Boy. Tar, Mbak Liza dulu. Mira. Ya, silakan. Mira, Wati, Aha. Boy, Dinda, dan Dini. Ini berapa semua? Iya benar semua benar. Dapat semua ya? Dapat semua. Siapa lagi yang mau jawab? Salah. Salah. Gimana? Jadi Mira dan Wati. Mira dan Wati dapat? Mira, Wati, Dapat? Enggak? Dapat. Boy, Dinda, Dini dapat nggak? dapat juga. Dapat juga. Siapa yang bisa jawab yang lain? Siapa yang bisa jawab? Ada? Iya. Boleh pakai mikrofon? Mira dan Wati saja. Oke, ini kenapa nggak dapat? Karena Mira dan Watinya, karena anaknya Pak Bejo 2 perempuan, sudah menghabiskan 2/3. Oke, ini nggak dapat nih? Enggak. Pertanyaan berikutnya adalah, kita tanyakan alasan masing-masing ya. Mbak Liza, kenapa ini dapat? Bentar, saya sambil mikir. Karena Mira dan Wati jelas dapat karena dia anak perempuan, Iya. ahli waris. Aha. Keberadaan Boy itu membawa Dinda dan Dini juga menjadi ahli waris. Yes, betul. Harusnya Dinda sama Dini nggak dapat. Kalau cuma Dinda dan Dini ya, tiba-tiba nongol nih Boy, nih ya. Nah ternyata gitu ya, begitu pas lagi mau bagi waris, Pak Budi cuma punya Dinda sama Dini, ternyata Pak Budi punya istri lain, di mana gitu. Ini Boy ada anak nih tambahan nih, baru orok sebulan. Dari istri yang baru diem-diem baru ketahuan, gitu ya. Misalnya nih Budi udah cerai sama emaknya Dinda sama Dini kan. Nah nikah lagi. Pas dicari-cari, ada anaknya Pak Budi Boy. Tiba-tiba ada seorang perempuan membawa bayi kecilnya. Itu ya, ngaku-ngaku anaknya Budi. Gara-gara ada Boy, ini jadi dapat. Tidak penting mereka dari ibu yang sama atau tidak. Yang penting mereka adalah anak dari Budi. Oke ya? Statusnya dia adalah anak laki-laki dari anak laki-lakinya almarhum. Oke? Maka ini dapatnya berapa Mira dan Wati? Mira Wati 2/3. 2/3, yang ini sisanya dengan komposisi 2:1, anak laki-laki dianggap 2 perempuan. Gampang? Oke, siapa lagi Bu yang mau nyoba? Oke, siapa cobain? Yuk, gampang kan? Gampang. Yuk cobain. Yang mau nyobain saya kasih giveaway Bu. Tuh, kerudungnya tinggal satu. Pegang mic dulu baru pertanyaan. Ayo siapa yang mau Bagus coba? sih kerudungnya nih. Iya. Lagi. Yuk. Coba. Gimana? Yuk. Gampang, salah juga nggak apa-apa. Ini adalah soal yang tersulit dari masalah ini. Jadi harusnya setelah ini lebih gampang. Oh, itu yang tersulit berarti setelah ini lebih gampang. Yuk, boleh. Sudah? Sudah ya? Bejo punya anak Budi yang sudah meninggal dunia. Dia punya satu anak yang masih hidup namanya Wati. Dan sebelum wafat Budi punya 2 anak perempuan, Dinda dan Dini. Siapa saja ahli warisnya Bejo dan berapa bagiannya? Wati dapat? Dapat. Dinda dan Dini dapat nggak? Nggak dapat. Dapat apa enggak? Enggak. Dapat. Wati dapat berapa? Dinda Dini dapat berapa? Wati dapat setengah. Dinda Dini? Sisanya. Sisanya berapa? Sisa semuanya? Sisa semuanya ya? Nggak jadi dapat giveaway, mohon maaf.
Siapa yang bisa ngejawab Dinda dan Dini dapat berapa? 1/6. Kenapa 1/6? Karena jatahnya keturunan perempuan itu 2/3. Ini udah ngambil 1/2-nya, 2/3 diambil setengah, itu 1/6. Oke? Jatah keturunan perempuan apabila tidak ada keturunan laki-laki, jatah maksimal untuk keturunan perempuan, keturunan itu maksudnya bisa cucu, bisa anak. Oke? Jatah keturunan perempuan yang di dalamnya tidak ada keturunan laki-laki, jatahnya adalah 2/3 maksimal. Nanti kalau ada ahli waris yang lain buat dia. Tapi intinya misalnya Pak Bejo punya adik. Anggaplah di sini Pak Bejo punya adik. Namanya siapa tuh adiknya? Hilman deh, Hilman. Jatahnya keturunan perempuan yang di dalamnya tidak ada laki-laki, nggak ada anak laki, nggak ada cucu laki, yang ada hanya keturunan perempuan saja, jatah maksimalnya 2/3. Kalau di sini ada anak perempuan satu-satunya, sematawayang, tadinya sih nggak sematawayang, ada ini, tapi ini meninggal sih, tapi salah sendiri kenapa meninggal duluan ya? Ya kasarnya gitu. Ini kan ini jadinya sematawayang dong. Jadi sematawayangnya dia membuat dia dianggap anak perempuan satu-satunya. Jatahnya anak perempuan satu-satunya berapa? 1/2. Oke. Nah, keturunan perempuan itu kan maksimal 2/3. Baru baru keambil 1/2. Masih ada jatah untuk cucu perempuan di sini. Maka jatahnya si cucu adalah 2/3 dikurangi 1/2, yaitu 1/6. 1/6 dibagikan kepada semua cucu-cucu perempuan. Kalau di sini cuma 2, ya 1/6 bagi 2, berarti masing-masing dapat 1/12. Oke? Oke. Kecuali kalau di sini ada budi. Maka konteksnya kalau ada keturunan laki-laki, konteks ini sudah tidak berlaku. Karena ada keturunan laki-laki di situ nyempil, maka konteksnya di sini sekarang cucu laki-laki, keturunan laki-laki, cucu atau anak laki-laki itu kan harusnya sisa. Karena di sini tidak ada anak laki-laki tapi ada cucu laki-laki, maka dapat sisa. Keberadaan cucu laki-laki bisa menarik saudari-saudarinya. Oke? Baik. Gampang ya Bu ya? Ngerti ya? Gampang ya? Gampang. Kalau di sini ada anak perempuan yang lain, tadi udah kejawab ya tadi ya. Oke, sekarang kita bahas teorinya.